1 Samuel 9 ayat yang pertama. Ada seorang dari daerah Benyamin, namanya Kis bin Abiel, bin Seror, bin Bekorat, bin Afiah, seorang suku Benyamin, seorang yang berada. Orang ini ada anaknya laki-laki, namanya Saul, seorang muda yang elok rupanya. Tidak ada seorang pun dari antara orang Israel yang lebih elok daripadanya. Dari bahu ke atas ia lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Kis, ayah Saul itu, kehilangan keledai-keledai betinanya. Sebab itu berkatalah Kis kepada Saul, anaknya, ambillah salah seorang bujang, bersiaplah dan pergilah mencari keledai-keledai itu. Lalu mereka berjalan melalui pegunungan Efraim, juga mereka berjalan melalui tanah Salisa, tetapi tidak menemuinya. Kemudian mereka berjalan melalui tanah Sahalim, tetapi keledai-keledai itu tidak ada. Kemudian mereka berjalan melalui tanah Benyamin, tetapi tidak menemuinya. Ketika mereka sampai ke tanah Zuf, berkatalah Saul kepada bujangnya yang bersama-sama dengan dia, mari kita pulang. Nanti ayahku tidak lagi memikirkan keledai-keledai itu, tetapi khawatir mengenai kita. Tetapi orang ini berkata kepadanya, tunggu, di kota ini ada seorang abdi Allah, seorang yang terhormat, segala yang dikatakannya pasti terjadi. Marilah kita pergi ke sana sekarang juga, mungkin ia dapat memberitahukan kepada kita tentang perjalanan yang kita tempuh ini. Jawab Saul kepada bujangnya itu, tetapi kalau kita pergi, apakah yang kita bawa kepada orang itu? Sebab roti di kantong kita telah habis dan tidak ada pemberian untuk dibawa kepada abdi Allah itu. Apakah yang ada pada kita? Jawab bujang itu pula kepada Saul, masih ada padaku 1/4 sikal perak. Itu dapat aku berikan kepada abdi Allah itu. Maka ia akan memberitahukan kepada kita tentang perjalanan kita. Dahulu di antara orang Israel, apabila seorang pergi menanyakan petunjuk Allah, ia berkata begini, mari kita pergi kepada pelihat. Sebab nabi yang sekarang ini disebutkan dahulu pelihat. Kemudian berkatalah Saul kepada bujangnya itu, pikiranmu itu baik, mari kita pergi. Maka pergilah mereka ke kota, ke tempat abdi Allah itu. Ketika mereka naik jalan pendakian ke kota itu, mereka bertemu dengan gadis-gadis yang keluar hendak menimba air. Mereka bertanya kepada gadis-gadis itu, pelihat ada di sini? Jawab gadis-gadis itu kepada mereka, ya ada, baru saja ia mendahului kamu, cepat-cepatlah sekarang. Ia datang ke kota hari ini karena ada perjamuan korban untuk orang banyak di bukit pada hari ini. Apabila kamu masuk ke kota, kamu akan segera menjumpainya sebelum ia naik ke bukit untuk makan. Sebab orang banyak tidak akan makan sebelum ia datang, karena dialah yang memberkati korban, kemudian barulah para undangan makan. Pergilah sekarang, sebab kamu akan menjumpainya dengan segera. Maka naiklah mereka ke kota, dan ketika mereka masuk kota, Samuel yang berjalan keluar untuk naik ke bukit berpapasan dengan mereka. Tetapi Tuhan telah menyatakan kepada Samuel sehari sebelum kedatangan Saul demikian, besok kira-kira waktu ini aku akan menyuruh kepadamu seorang laki-laki dari tanah Benyamin. Engkau akan mengurapi dia menjadi raja atas umatku, Israel, dan ia akan menyelamatkan umatku dari tangan orang Filistin. Sebab aku telah memperhatikan sengsara umatku itu, karena teriakannya telah sampai kepadaku. Ketika Samuel melihat Saul, maka berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah orang yang kusebutkan kepadamu itu. Orang ini akan memegang tampuk pemerintahan atas umatku. Dalam pada itu Saul datang mendekati Samuel di tengah pintu gerbang dan berkata, maaf, di mana rumah pelihat itu? Jawab Samuel kepada Saul katanya, akulah pelihat itu. Naiklah mendahului aku ke bukit. Hari ini kamu makan bersama-sama dengan daku. Besok pagi aku membiarkan engkau pergi dan aku akan beritahukan kepadamu segala sesuatu yang ada dalam hatimu. Adapun keledai-keledaimu yang telah hilang 3 hari lamanya sampai sekarang, janganlah engkau khawatir sebab telah diketemukan. Tetapi siapakah yang memiliki segala yang diingini orang Israel? Bukankah itu ada padamu dan pada seluruh kaum keluargamu? Tetapi jawab Saul, bukankah aku seorang suku Benyamin, suku yang terkecil di Israel? Dan bukankah kaumku yang paling hina dari segala kaum suku Benyamin? Mengapa Bapa berkata demikian kepadaku? Sesudah itu Samuel mengajak Saul dan bujangnya, dibawanya ke pendopo dan diberikannya kepada mereka tempat utama di depan para undangan.
yang banyaknya kira-kira 30 orang. Berkatalah Samuel kepada juru masak, berikanlah sekarang bagian yang kuberikan kepadamu tadi dengan pesan, simpanlah ini dahulu. Lalu juru masak itu menghidangkan paha dan apa yang termasuk ke situ dan meletakkannya ke depan Saul. Dan Samuel berkata, lihat, yang tinggal ini diletakkan ke depanmu, makanlah sebab telah disimpan bagimu untuk perayaan ini ketika aku berkata, aku telah mengundang orang banyak. Demikianlah pada hari itu Saul makan bersama-sama dengan Samuel. Sesudah itu turunlah mereka dari bukit ke kota dan Samuel bercakap-cakap dengan Saul di atas soto. Mereka bangun pagi-pagi dan ketika fajar menyingsing, Samuel memanggil Saul yang ada di atas soto itu katanya, bangunlah, aku akan mengantarkan engkau. Lalu Saul bangun dan mereka keduanya pergi keluar, yakni ia dan Samuel. Ketika mereka turun sampai ke ujung kota, berkatalah Samuel kepada Saul, katakanlah kepada bujang itu, supaya ia pergi mendahului kita. Tetapi berhentilah engkau sebentar, maka aku akan memberitahukan kepadamu firman Allah. Oke, Shalom, God bless ya. Oke, kita lanjut lagi tentang kisah Saul. Kita belum selesai, di mana Saul itu menunjukkan seseorang yang dipakai Tuhan, yang pada awalnya dia merasa kecil. Seperti tadi yang ditulis di Alkitab, bahwa loh aku ini yang paling kecil loh. Lalu ketika Saul pas pada waktu yang ditabiskan oleh Nabi Samuel, sebelumnya ya Saul itu seorang anak orang berada. Oke. Dia disekolahkan, semuanya baik. Itu pertama. Kita buka kisah Saul. Lalu Saul diutus papahnya mencari keledai. Dan ternyata perjalanan Saul secara tidak sengaja, yang kita sebutkan di episode yang lalu, tidak ada yang kebetulan. Yang kedua, Tuhan atur segala rencana. Tuhan atur segala perkara. Saul tidak kebetulan keledainya hilang. Terus bilang, oh ya disembunyi malaikat. Enggak. Tuhan tuh tahu pergerakan di bumi. Sampai titik apapun, sekecil apapun, Tuhan tuh tahu. Sampai nanti selesai, lalu kita di bumi yang baru, Tuhan tuh tahu. Allah itu tidak terbatas, sampai kapanpun dia tahu. Saudaraku. Maka ya kita harus bersandar pada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Kita berbicara tentang Saul, yang lalu kita berbicara tentang orang-orang lain yang sampai titik Saul. Ya, orang-orang yang diberkati, bangsa Israel khususnya. Nah, kita bicara tentang Saul. Saul itu orang yang merasa kecil, tidak pantas. Bahkan waktu ditabiskan Nabi Samuel, dia sembunyi. Bayangin orang yang kurang lebih 30-40 cm lebih tinggi dari orang biasa. Normal rata-rata orang kalau di Timur Tengah 175 deh. 170 itu 2 meter lebih. Tinggi besar. Saya pernah ketemu dengan pemain basket dari Korea atau dari China, lupa saya. Yang tingginya 192 kalau salah. Itu ketika saya masih usia remaja, saudaraku. Mungkin lebih kecil sedikit dari ini, ya. Itu saya lihat kakinya dia, itu setinggi saya. Kurang begini, gede banget kakinya, tinggi orangnya. Apalagi di gedung olahraga yang tertutup. Seorang atlet basket, hampir 2 meter atau 2 meter lebih sedikit gitu saudaraku. Kaget saya, raksasa. Saul itu satu kepala lebih tinggi dari rata-rata orang Israel. Gitu. Gimana dia sembunyi? Orang minder begitu. Orang merasa gak mampu gitu pada awalnya. Itu Saul. Ditabiskan sembunyi. Dicari gak ketemu. Pinternya dia sembunyi loh. Sampai Allah sendiri yang ngomong, cari di sana loh dia itu. Ada orang-orang yang ketika memenuhi panggilan seperti Saul. Pada awalnya itu nangis,
Terus selalu bilang, mana mungkin? Enggak bisa. Itu orang minder. Belum punya iman. Ah, enggak mungkin. Ada lagi yang punya iman seperti Abram. Tertawa ketika Tuhan ngomong. Ketika udah menjalani hidup, enggak mendapat anak, akhirnya bisa menerima. Karena ada anak pengganti. Ada yang dari dunia. Itu Abram. Sehingga ketika dulu saudara dapat janji Tuhan nangis gitu. Dapat zaman Tuhan nangis, dapat hadirat Tuhan, oh saudara begini begitu. Tapi ketika pada suatu saat saudara duduk di gereja, duduk mendengarkan firman atau duduk di pelayanan manapun, di komunitas manapun. Saudara gak dapat apa-apa. Yang lain dapat zaman Tuhan. Lalu yang kedua, ada orang yang ketika dengar firman, ngetawain pembicaranya. Mencela pembicaranya, firmannya ya. Mengata-ngatai sesat, ngawur dan sebagainya. Ada indikasi salah satunya, seperti Abram, dia mendapatkan sesuatu yang dari dunia, termasuk pengertian firman Tuhan. Orang yang sering mengata-ngatai firman Tuhan atau kesaksian hidup orang lain, yang dibawa orang itu cenderung seperti Abram. Dia punya kebenaran firman Tuhan, kesaksian hidup dia itu dari Hagar. Dari orang lain. Kalau Ishak langsung Tuhan ngomong. Orang yang suka copy paste, orang belajar itu boleh. Tapi kalau belajar untuk di copy paste itu enggak boleh. Karena yang dialami setiap orang berbeda. Perjalanan rohani itu berbeda, independen, pribadi. Allah mengenalkan diri pada setiap orang itu pribadi. Tapi kita ambil itu menjadi parcel, yaitu apa? Pribadi Allah. Bagian kita tangan, kita akan tidak mengerti kaki. Kita tahu kaki, tapi kita nggak bisa menjadi seperti kaki. Coba kaki kalau buat makan. Kaki nggak banyak dicuci, tangan banyak cuci ketika makan. Mata nggak boleh dikucek, tangan dicuci, digosok-gosok nggak apa-apa, pegang alat dan sebagainya. Tapi orang yang copy paste, sedangkan dia bandingkan tangan dengan kaki, mata dengan kaki, celaka dia. Hagar itu karena penawaran Sarai. Abram sudah nyaman dengan penawaran dari orang lain. Banyak anak Tuhan seperti itu. Ketika hidup sudah diberkati, banyak yang dari dunia yang masuk. Dia akan mentertawakan loh. Orang-orang yang mendapat dari Allah. Dia akan tertawakan, oh fanatik, oh enggak masuk akal, itu enggak benar. Padahal sebenarnya dia melangkah awal, persis seperti orang yang dia tertawain. Melayani, copy paste, copy sana sini. Akhirnya melayaninya itu dengan cara-cara manusia. Alkitab mencatat loh, ibadah yang kamu buat oleh karena perintah manusia. Halo, cari itu Yesus yang ngomong. Mereka membuat ibadah yang kadang-kadang perintah manusia. Belajar, wah pakai cara sana sini. Wah ketemu hamba Tuhan sana sini, yang diomong sana sini, di copy paste lalu dibawain. Bahkan ada satu orang yang saya kenal, itu sampai dikomplain oleh jemaat yang lain. Ketika khotbah ngambil dari internet saudaraku. Dia dengar internet, dia ambil materinya dikhotbahkan sama, mirip. Bahasanya aja dibedakan. Orang itu tidak pernah mengenal Tuhan. Dia cuma baca Alkitab sebagai buku, lalu dia beritakan. Lihat kesaksian orang, dia akan sanggah. Lihat pengertian orang untuk firman Allah, yang orang itu mengalami pribadi dengan firman, dia akan sanggah. Bahkan dia akan rendahkan. Itulah Abram, itulah Sarai. Ketika Allah bicara, pada saat seperti ini, tahun depan kamu akan punya anak laki-laki. Dia tertawa. Kenapa kamu tertawa? Tuhan ngomong gitu. Terus Tuhan bilang, Sarai kenapa kamu tertawa? Enggak, aku enggak tertawa. Orang seperti itu ketika dia mendapatkan yang namanya masukan yang menyerbu apa yang ada di dalam dia
Dia pasti bilang enggak. Nah itu sebetulnya roh dusta. Roh dusta salah satu orang kuat atau pemimpin setan atau jenderalnya Lucifer. Dusta itu kan melahirkan licik dan sebagainya. Dusta itu pemimpinnya. Ingat Legion 2000. Gitu saudara. Itulah struktur kerajaan kuasa kegelapan. Sehingga Abraham menjadi kejam. Orang yang seperti ini, kalau dalam dunia rohani dia lakukan itu, dalam kehidupan dia secara sekuler itu kejam. Secara kasat nyata realita kejam. Persis ceritanya Abraham. Alkitab itu lambang untuk apa yang kita alami. Abraham mengusir Hagar sama Ismail cuma dibawa air satu tempayan dengan roti, menyeberang namanya itu padang gurun itu jauh, pasti mati. Abraham gak peduli. Orang seperti itu pasti tidak peduli. Sarai menjadi jahat, segala sesuatu yang mengganggu kesenangan dia usir. Itukah karakter saudara hari ini? Berarti di dalam hidup saudara banyak yang dari dunia, yang dunia tawarkan saudara ambil. Termasuk pengertian saudara untuk firman Allah loh. Tapi dulunya saudara berjalan dalam ketaatan oleh karena percaya Tuhan ngomong. Kekristenan saudara itu dibentuk Tuhan. Tapi akhirnya menjadi serupa dengan dunia. Itu kasusnya Abraham. Itulah kasusnya bangsa Israel di kitab Hakim-Hakim. Kami ingin menjadi seperti orang lain. Kami ingin dipimpin dan diperintah, dihakimi sama seperti orang lain, yaitu seorang raja. Kami enggak mau dipimpin oleh Allah sendiri sebagai raja, karena Tuhan yang ngomong. Samuel, mereka sesungguhnya tidak menolak kamu. Mereka minta raja bukan karena kamu, karena mereka enggak mau aku jadi rajanya. Seperti itukah saudara? Hati-hati. Pelajari kisah Abraham. Kita bisa dudukkan untuk jadi bahan perenungan. Nah, Saul orang seperti itu. Orang yang awalnya rendah hati, datang ke Nabi Samuel, nggak ada bawa apa-apa, jangan. Nurut sama Nabi Samuel. Minder. Merasa miskin, merasa nggak sekolah, merasa gagal, merasa berdosa, merasa apapun. Pokoknya merasa nggak berarti. Itu Saul. Dihabiskan sembunyi. Setelah itu Allah lawat dia sampai kepenuhan seorang nabi. Saul bernubuat, diajar Nabi Samuel semalam-malaman. Tapi setelah itu dia melanggar peraturan Tuhan. Yang kedua, dia melanggar, sengaja tidak mematuhi perintah Tuhan. Yang ketiga, dia mau bunuh Nabi Samuel. Yang keempat, dia panggil pemanggil arwah. Padahal dalam pemerintahan dia menyingkirkan seluruh pemanggil arwah. Orang seperti Saul itu kelihatannya rohani. Di gereja jemput hamba Tuhan, nganter hamba Tuhan, ngajak makan, memberkati hamba Tuhan, memberkati gereja. Tapi segala sesuatu harus make sense. Namun orang ini awalnya mengenal cinta kasih Tuhan. Tapi akhirnya dia jalan secara dunia. Itulah Saul. Abraham itu jalan dengan dunia mentertawakan Allah. Kalau Saul itu melawan Allah. Saul itu murtadin. Murtakim dan sebagainya. Istilah aja saudaraku, bukan nama orang. Bercanda aja saya ini. Apakah saudara melecehkan orang-orang yang memberitakan Injil, yang menyaksikan tentang Yesus? Memandang rendah gereja, memandang rendah perjalanan pastor, memandang rendah apapun yang rohani. Saudara itu Saul, saudara itu Abraham. Terus saudara melawan perintah Tuhan. Dengan terang-terangan sengaja. Saudara mengambil bagian yang bukan bagian saudara. Dengan sengaja. Tiba-tiba menyatakan diri jadi gembala. Tiba-tiba menyatakan diri menjadi hamba Tuhan. Tiba-tiba menyatakan diri sesuatu yang rohani. Itulah Saul ketika memberikan korban persembahan kepada Allah. Menggantikan Nabi Samuel.
buat pelayanan sendiri, melayani sendiri, enggak sesuai dengan struktur, kontur Alkitab. Struktur kerajaan Allah ilahi itu, yang ada piramidnya. Di mana harus ada pemimpin, sudah saya bicarakan episode yang lalu. Di episode awal. Nah orang ini, ada yang seperti Abram, ada yang seperti Saul. Baik, yuk kita tengok Alkitab. Kita mulai, kita baca Alkitab, mulai ayat 15. Tetapi Tuhan telah menyatakan kepada Samuel sehari sebelum kedatangan Saul, demikian. Ini kita sudah bicarakan di episode yang lalu. Ayat selanjutnya. Besok kira-kira waktu ini aku akan menyuruh kepadamu seorang laki-laki dari tanah Benyamin. Engkau akan mengurapi dia menjadi raja atas umatku Israel. Dan ia akan menyelamatkan umatku dari tangan orang Filistin. Perhatikan ini saudara. Ada dua. Engkau akan mengurapi dia menjadi raja atas umatku. Itu dilakukan Nabi Samuel. Saul diurapi jadi raja Israel. Dan ia akan menyelamatkan umatku dari tangan orang Filistin. Coba saudara perhatikan ini. Ya. Banyak orang ketika ikut Tuhan, itu luar biasa Tuhan bekerja. Orang ini luar biasa buat Tuhan. Saul itu awalnya seperti itu. Tuhan itu tetapkan, dia akan menjadi raja atas umatku. Urapi dia, aku pilih dia. Dan ia akan mengalahkan Filistin. Jadi seumur hidup Saul, itu betul-betul dia ngalahin Filistin. Filistin tidak sekali dia, kecuali di titik terakhir. Nah ini. Ketika Tuhan berfirman, aku akan memberkati engkau akan menjadi begini, engkau menjadi begini. Saudaraku, satu hal yang saudaraku enggak boleh lakukan. Jangan lawan Tuhan. Jangan. Jangan mengeraskan hati terhadap Tuhan. Jangan. Bagi saya, menurut saya, itu pribadi yang enggak bisa dilawan banget, saudaraku. Enggak bisa. Pribadi yang kasih, tetapi kokoh tegak berdiri dengan keputusan. Yang gak bisa dipengaruhi apapun dan diubah oleh apapun. Termasuk saudara dan saya. Termasuk oleh kasihnya. Enggak. Dia tetapkan Saul mengalahkan Filistin. Iya. Tapi tahukah saudara, kalau Saul mati itu karena bertempur dengan Filistin. Pada akhir hidupnya. Dan kepala Saul digantung di tembok-tembok kotanya Filistin. Saudaraku perhatikan ini. Ketika Tuhan tetapkan saudara menjadi orang berhasil, kaya. Saya mengetahui seorang pastor yang luar biasa pelayanannya. Tapi tahu gak saudara, gereja yang dia bangun, mega church yang ribuan cabangnya, dia masuk ke gerejanya aja gak boleh oleh anaknya. Duduk di kursi yang namanya kabinet menteri, sebelum ibadah itu orang khotbah itu di sana semua. 12 orang kuat gereja, pokok itu orang VIP yang menghadap ke jemaat. Dia datang pulang ke gereja aja gak bisa, khotbah di gerejanya gak boleh. Itulah contohnya. Kepalanya Saul digantung di gerbang kota Filistin. Dan itu berita seluruh dunia. Yang kedua, beliau itu diperkarakan dengan bawahannya. Sampai akhir hidup dia. Gak ada yang menang. Bawahannya pun mati tanpa kemenangan. Alkitab itu digenapi. Beliau punya salah sama Tuhan. Seperti Saul. Bawahannya punya salah. Jangan mengusik orang yang kuurapi. Hormati pemimpinmu. Karena mereka memperjuangkan nyawamu. Yang aku tahu orang-orang yang melawan dia. Itu dia yang angkat dari nol. Dia yang berikan sampai mulia. Dia yang angkat sampai jadi pendeta, hamba Tuhan, diberikan fasilitas untuk membangun gereja dan sebagainya. Orang ini baik. Saya mendengarkan kesaksian dari Triwira dia. 3 orang panglima dia. Salah satunya tuh bersaksi di media sosial. Menceritakan beliau sudah dipanggil pulang. Tapi ingat saudaraku, Alkitab akan digenapi. Baik beliaunya, baik bawahannya, semua mengalami penggenapan kitab suci. Abram pun sampai mati tidak ada pemulihan.
Setiap janji Tuhan digenapi. Abraham tetap kaya raya, enggak dikurangi. Tapi sampai mati enggak bisa berdamai dengan Sarai. Yang akhirnya menjadi Sarah. Saudaraku belajar ini. Saul matinya, kepalanya digantung di gerbang kota. Yang ngalahin Filistin. Semua itu ada dasar firman-Nya, saudaraku. Jadi firman itu adalah kehidupan buat kita. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Saat ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Seringkali kita itu kehilangan Tuhan. Bukan hanya di padang gurun ketika kita diberkati. Seringkali tiba-tiba kita menghadapi, wow, Tuhan di mana nih? Masalah datang, Tuhan di mana nih? Saudara mencari Tuhan, mendapatkan firman-Nya, untuk apa yang harus saudara lakukan? Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Atau saudara memakai kekuatan saudara, apa yang saudara miliki? Kalau saudara kaya pakai keuangan. Kalau saudara berkuasa pakai kekuasaan saudara. Hati-hati. Saudara tidak mengandalkan Tuhan. Saudara sudah angkuh, congkak, tinggi hati, sombong. Saudara adalah Saul. Yang diawali, Saul memakai yang rohani untuk menyelamatkan dirinya. Jadi ada banyak orang, saudaraku, berselimutkan kebenaran itu ini. Dia memakai kebenaran, dia melayani untuk menutupi kerusakan rumah tangga dia. Dia rajin melayani untuk menutupi kalau dia tidak memelihara keluarga. Dia khotbah, wah semangat untuk menutupi hubungan dia enggak semangat dengan keluarganya. Coba bayangin, hamba Tuhan suami istri melayani Tuhan dengan terlihat baik, semangat dan luar biasa. Tapi anaknya sakit mah akut. Kalau kelainan lambung dari lahir enggak apa-apa. Tapi oleh karena stres depresi, kira-kira gimana saudaraku? Anak ini belum berkeluarga. Ada yang salah di keluarga ini. Tapi diberitahu bisa enggak? Enggak bisa. Melayani semangat, khotbah semangat. Halo. Tapi ada yang harus dibenahi, 7 bangsa Kanaan. Boro-boro dikasih tahu itu. Lawang pelayanannya aja disenggol dikit marah. Disenggol dikit kelemahannya marah. Oh jelas-jelas itu lihat lemahnya marah. Merasa kalau melayani itu sudah membuat segala sesuatunya benar. Kalau sudah punya gereja segalanya benar termasuk rumah tangganya. Enggak. Ingat ya Imam Eli, ingat Nabi Samuel. Ada 2. Imam Eli ini salah sama Tuhan, Nabi Samuel enggak salah sama Tuhan. Tapi anaknya menjadi pribadi yang tidak baik. Ingat yang namanya Saul. Rumah tangganya bagus, pekerjaan bagus, pelayanan bagus. Cenayang, pemanggil Allah disingkirin. Tapi hubungan pribadi sama dia sama Tuhan enggak bagus. Roh Tuhan sudah undur dari dia, enggak ada yang tahu loh. Sehingga kalau roh Tuhan undur dari saudara, enggak ada yang tahu loh saudara. Saudara sendiri enggak tahu loh. Sehingga Tuhan harus kirim nabi-nabinya. Ceritanya kasusnya Daud dengan Batseba, Nabi Nathan yang masuk. Sehingga sekali lagi betapa dibutuhkan kita koreksi. Ahab enggak mau dikoreksi. Ahab pemerintahnya bagus loh, kuat loh. Menang terus, kerjasama dengan Yosafat dan sebagainya. Tapi cara Ahab mengelola pekerjaan itu, kerajaan itu atau bisnis saudara, apapun dalam kehidupan saudara, Ahab tidak benar. Ahab itu pergi perang loh, tapi Ahab mengandalkan istri, itu Ahab.
Jadi istri itu yang menyelesaikan segala sesuatu apa yang Ahab ingini. Pingnya disediain mak istri terus, dilayani mak istri. Itu Ahab. Kasusnya apa? Kebun anggur Nabot. Lalu mendapat perlawanan dari seorang hamba Tuhan yang turun istrinya. Isabel kejar Elia. Dua-duanya dibunuh mati sama Tuhan. Saudaraku, sekali lagi, Alkitab itu tegak berdiri. Tuhan itu kasih, tapi Tuhan tidak bisa digoyang, diubah, tidak bisa terpengaruh, tidak bisa digoncangkan dengan apapun juga. Bahkan saudara dan saya, yaitu keputusan Dia di dalam kebenaran firman-Nya yang tertulis di Alkitab. Saudara tinggal mengenapi yang mana. Kalau bahasa saya, itu kita jalan kayak injak tombol. Tombol hijau keluarnya nanti lampu hijau. Tombol kuning keluar lampu kuning. Apa yang saudara lakukan? Saudara akan terima penggenapannya yang tertulis di Alkitab. Tinggal saudara mau belajar enggak? Itulah Saul. Awalnya rendah hati, minder. Diajar, dididik, dikawal Nabi Samuel. Akhirnya mati binasa masuk ke neraka. Ya, hati-hati saudaraku. Baik, mari kita kembali ke firman Tuhan. Saul ditetapkan Tuhan menjadi raja, lalu dia menyelamatkan umat Tuhan dari tangan orang Filistin. Itu terjadi, tapi Saul dibunuh oleh orang Filistin. Ayat selanjutnya, ini tidak disebutkan saudaraku. Langsung Tuhan lompat ketika Samuel melihat Saul. Coba perhatikan ini. Saudaraku, banyak orang gemar dengan nubuatan. Saya temui di sebuah daerah dan beberapa daerah, itu umat Tuhan kalau lihat hamba Tuhan bernubuat, senangnya. Kalau mengajar ngantuk. Kalau dengar khotbah ngantuk. Tapi kalau bernubuat, dikejar. Saudaraku, ada cerita nih hamba Tuhan nih ya. Saya tidak bilang itu salah. Tapi saya cenderung resiko kesalahannya tinggi sekali. Terkenal di sebuah tempat, di sebuah kota banyak. Ya, hamba Tuhan ini kalau habis berkhotbah dimanapun juga, mau di gereja, di masjid, orang berjejer, lalu orang datang dia tumpang tangan, dia bernubuat, itu terus senantiasa. Menurut saya, nubuat itu dijadikan Tuhan nanti. Umat Tuhan itu cuma cari nubuat. Dan setiap orang kalau ketemu, itu Tuhan ngomong apa, cilaka sudah. Saudaraku, ada sedikit perjalanan yang seperti itu. Kalau diumpamakan begini, titip doa ya. Saya cuma bilang begini saudaraku. Sorry ya, perjalanan ke Tuhan, ke surga, aku pakai sepeda mini, gak ada boncengannya. Kamu udah dikasih sendiri sama Tuhan, kamu hubungan sendiri dong. Titip doa ya, supaya tanahku laku. Saya itu pernah menyesal saudaraku. Sedikit kesaksian. Ada seorang jemaat yang saya pernah layani, tiba-tiba minta anaknya didoakan untuk jual tanah. Karena enggak laku-laku tanahnya atau gimana, pokoknya saya diminta doakan. Berapa bulan kemudian tanah itu laku. Waktu itu saya cuma chatting ngomong, jangan lupa beli persepuluhan. Enggak saya, enggak. Maksud saya ngingetin, kewajibanmu bayar persepuluhan loh, ke gerejamu kemana aja terserah. Bukan untuk saya, enggak ada kepikir. Begitu tanah itu laku, saya dibagi persepuluhan di chatting loh. Ini dibagi 2 dengan gereja saya. Saya itu menyesal luar biasa saudaraku. Karena salah satunya, saya itu seperti kurir. Saya tidak membawa orang itu berhubungan langsung dengan Tuhan. Enggak sengaja itu saudaraku. Jadi orang itu menganggap doanya hamba Tuhan ini yang membuat tanah itu laku. Enggak ada, coba cari di Alkitab itu enggak ada. Lalu kita itu seperti jualan saudara, jualan doa. Jadi orang itu ketika laku memberi kita, apalagi kalau ngomong, nanti kalau terjadi aku berkati gerejamu Pak. Lah ampun, lah kita ini makelar doa. Enggak benar, itulah cara dunia nyusup saudaraku. Setan tuh tipis nyusupnya di sana. Ya kamu doa sendiri, kalau kehendak Tuhan itu tanah laku pasti jadi. Ya kamu ngomong sama Tuhan, Tuhan pasti dengar, ketok pintu pasti Tuhan buka. Kenapa kamu titip? Kami bukan penitipan doa. Bukan saya
Enggak percaya meragukan orang-orang yang minta didoakan. Bukan itu kontekstualnya. Tapi itu sebuah problem akhirnya. Orang itu tidak akan berdoa sendiri. Dia mengandalkan doa hamba Tuhan. Wih, aku jualan itu laku. Aku mau jual. Kamu kalau mau jual rumah, tak kasih nomor telepon ya. Kamu minta didoakan hamba Tuhan itu. Nanti laku, paling kamu kasih per sebulan ke dia. Buset. Jadi kita kayak jual beli tanah, kita jual beli doa. Itu iblis masuk tipis banget. Itulah orang Israel memakai cara dunia. Itu cara dunia saudaraku. Kalau firman Allah mengatakan bahwa ketuk pintu aku buka, minta aku beri. Firman Tuhan itu letterlek saudaraku. Jangan ditempeli dengan menjadi sama dengan orang dunia. Jangan saudaraku. Itulah Saul. Ya. Tuhan udah bernubuat, pasti jadi. Tuhan berfirman pasti jadi. Jadi duduk di bawah kaki Tuhan, cari wajah Tuhan, nanti Tuhan yang melakukan kalau kehendak Tuhan jadi. Sama dengan Yesus. Kalau boleh cawan berlalu, tapi jadi menurut kehendakmu. Lalu kalau kita minta benar-benar butuh gimana? Ya Tuhan tahu kebutuhanmu. Tuhan beri enggak? Bisa aja, tapi itu bagian Tuhan, bukan bagian kami hamba Tuhan. Hak prerogatif Tuhan diberikan kepada saudara untuk jawaban doa. Itu enggak begitu caranya. Saul menerima nubuatannya dari Nabi Samuel, Saul enggak pernah tahu. Enggak Saul datang cari nubuatan. Enggak. Itulah ekses negatif daripada pengertian dunia. Enggak boleh seperti itu saudaraku. Tapi akhirnya enggak pernah Tuhan sampaikan loh. Kalau Saul itu mati digantung di gerbang kota, kepalanya dipenggal. Enggak pernah loh saudaraku. Jadi hati-hati dengan nubuatan. Saudaraku mendapat nubuatan, euforia, senang. Ujungnya lebih baik kamu terima nubuatan seperti Musa. Aku akan kumpulkan kau bersama nenek moyangmu. Ada nubuatan-nubuatan Yesus yang menceritakan bagaimana kematian termasuk Petrus, termasuk Paulus. Ada penyataan Tuhan yang diterima Petrus, sementara lagi aku akan meninggalkan kemah tubuh ini. Hamba Tuhan itu dipakai. Langsung gerombolan datang. Bukan enggak boleh. Sikap hati itu yang harus ditata dulu. Saya ingin melihat kemuliaan Tuhan. Tiba-tiba dijatuhkan. Saya pernah punya pengalaman begini saudaraku. Saya sedang betul-betul titik terendah kerohanian saya melayani Tuhan. Lalu pada satu siang saya di rumah orang tua di kamar ibu saya itu lempar guling, lempar bantal, saya acak-acak itu saudaraku. Saya cuma bilang Tuhan aku tidak mau melayani engkau lagi. Aku kecewa dan sebagainya. Benar-benar titik terendah. Udah gak ada masalah apa-apa. 3 hari kemudian saya ditelepon oleh seorang teman dari teman saya yang baru kenal. Mau ndak ikut KKR di gedung ini? Ada hamba Tuhan dari Amerika datang. Ya karena saya nggak ada yang saya lakukan, saya ikut. Saya datang. Saya duduk. Hamba Tuhan itu khotbah, lalu hamba Tuhan itu dipakai untuk pelayanan nubuatan dan pengurapan. Sehingga ketika dia bernubuat, lalu dia doain orang atau dia tunjuk sesuatu, orang-orang itu dilawat Roh Kudus. Singkat cerita begitu. Tahu nggak saudara? Saya datang 3 hari. Setiap kali saya ditunjuk khusus. Dia cuma bilang, no, selesai gitu terus. Saya itu, terus saya itu nggak ngerti, cuma gini dong. Terus, saya yes, come here. Buset. Saya nggak ngerti. Saya noleh. Siapa ya? Orang banyak, ribuan saudaraku. Saya duduk di kursi di tengah. Gitu. Singkat cerita saya maju ke depan. Saya di depan tangan rebah saudaraku. Waduh, di dalam ini Roh Kudus bekerja. Lama. Terus saya bilang, Tuhan, saya ini di tengah ibadah. Lah kalau ini segini terus, ya saya bisa diinjek-injek orang atau kalau enggak saya enggak enak dilihat orang itu rebah di tengah gitu terus. Saya mau balik kursi dulu Tuhan. Karena saya enggak bisa, nah, di dalam ini wah Roh Kudus kerja. Saya bisa bangkit berdiri, balik. Duduk di kursi, gubrak lagi saya di kursi.
nyandar. Kenapa? Enggak karuan lagi. Sampai akhirnya itu selesai. 3 hari, saya pindah tempat terus. Orangnya berbeda semua ribuan. Tetap saya ditunjuk loh, 3 kali. Setelah itu terjadi perubahan di dalam pelayanan saya. Luar biasa Tuhan bekerja, luar biasa orang-orang Tuhan datangkan, berkembang luar biasa. Tetapi Tuhan tidak berfirman, saya kalau akan jatuh luar biasa. Enggak. Saudara, hati-hati dengan nubuatan. Saudara ingin pilih yang mana? Saul menerima nubuatan yang indah melalui Nabi Samuel. Sehingga Nabi Samuel intens banget, niat banget. Pastor saudara, sayang banget sama saudara. Tapi Tuhan tidak bagikan semua ke Nabi Samuel loh. Tuhan tidak bagikan semua ke hamba-hambanya loh. Enggak ada. Tidak ada penyataan Tuhan Saul itu akan mati digantung. Kepalanya dipotong digantung tuh. Enggak ada. Enggak ada. Kenali Tuhanmu. Tuhan sembunyikan selama-lamanya loh. Sampai tertulis di Alkitab loh. Peristiwanya. Jadi kejatuhan saudara sekarang atau nanti, Tuhan tidak pernah ngomong. Jadi saudara jangan euforia dengan nubuatan. Jangan kejar penyataan Tuhan, kejar Tuhan. Apapun penyataannya itu, simpan dalam lemari, ketika digenapi Tuhan, saudara baru keluarkan. Bener, saudara lupa, Roh Kudus akan ingetin. Saya punya satu kesaksian lagi saudaraku. Pada suatu kali berpuluh tahun yang lalu, kurang lebih 19-20 tahun yang lalu, itu masih lagi 5 tahunan mungkin yang lalu, 25 tahun yang lalu. Ada 2 penyataan Tuhan. Saya masih punya 1 orang anak laki-laki. Seorang wanita dipenuhi Roh Kudus, ya. Lalu dia bernubuat salah satu untuk saya. Aku melihat Korempi, anaknya lebih muda, seorang ibu-ibu muda, gitu. Aku melihat Korempi. Itu si anak gendong anak laki, lalu ada 1 anak laki-laki. Inti ceritanya 2 anak laki-laki. Aku lihat di rumah putih gitu. Udah selesai, berarti punya 2 anak laki-laki. Berapa saat kemudian, tahun ya saudaraku ya. Ada seorang teman pelayanan ke Jakarta sama saya, lalu balik dari Jakarta, tiba-tiba di tengah jalan dia bawa mobil, dia bernubuat. Rem, gua dapat untuk lu Rem. Apa? Lu akan dikasih anak lagi loh. Gitu saudara. Kasih anak laki-lagi 1. Siapa? Itu. Artinya gini, dalam hati cuma ngomong, gimana gua jadiinnya? Ekonomi gua aja pas-pasan. Beberapa tahun kemudian istri saya itu kepleset di tangga. Jatuh terduduk, terus hamil. Karena suami rajin, kan gitu saudaraku. Hamil saudaraku. Terus pergi ke dokter, tanya, dok saya itu pasang spiral, kenapa kok bisa hamil? Kamu jatuh terduduk enggak Bu? Iya, ya itu spiral miring, mana saya periksa. Benar spiralnya itu miring berubah, maka jadi hamil. Dan anak itu dalam kandungan ibu, 3 hamba Tuhan datang. Termasuk ketika dia lahir. Pak, saya dapat dari Tuhan, anak ini akan dipakai loh. Menjadi hamba Tuhan. 3 orang. Dan hari ini anak itu udah kuliah. Dia itu melayani Tuhan. Bukan di gereja. Saya itu enggak pernah bawa gereja ke rumah. Enggak, saya izinkan anak saya bertumbuh imannya oleh karena Tuhan. Dia cuma tahu papanya hamba Tuhan. Dan saya enggak pernah cerita pelayanan saya kepada anak saya. Baru kemarin aja saya cerita sedikit terhadap anak yang bungsu. Dan anak itu tanpa sepengetahuan saya, dia melayani sebuah gereja, lalu dia menjadi mentoring di gereja itu untuk anak-anak SMP. Anak ini sedang kuliah. Dan betul-betul dia itu rajin ibadah, rajin melayani. Mulai digenapi Tuhan. Tetapi akhir hidup anak itu, nanti benar apa tidak? Enggak ada. Termasuk saya. Tuhan berfirman Pak ABCD diurapi, Tuhan ngomong itu hidup saya penuh dengan itu. Tapi akhir hidup saya enggak pernah diceritain. Tuhan ngomong sendiri, kamu akan mati gini. Dan Tuhan celakanya enggak pernah ngomong sama saya kalau saya akan jatuh 3 kali. Jatuh dahsyat pelayanan saya ini. Termasuk diri saya. 3 kali, enggak pernah ngomong dia.
Hati-hati saudaraku. Ada bagian yang Tuhan sembunyikan. Hanya bagi Tuhan. Ulangan 29 ayat 29. Ada bagian yang Tuhan bukakan bagi kita dan anak cucu kita. Nubuatan Tuhan. Yang saya alami. Ya, yang teman-teman alami. Tapi ada bagian yang Tuhan sembunyikan. Bagian Tuhan. Ulangan 29 ayat 29. Ada bagian dibukakan bagi kita dan anak cucu kita. Ada bagian yang tersembunyi hanya bagi Tuhan. Jadi ketika saudara jalan, hidup ketemu Tuhan, berkemenangan, nubuat Tuhan digenapi. Jangan euforia, bersukacita aja cukup. Ingat, Saul dalam kemenangannya mati digantung di gerbang, kepalanya dipotong digantung di gerbang oleh orang Filistin. Dalam kemenangan saudara, kekayaan saudara, pekerjaan saudara, saudara akan dibunuh itu. Iman saudara dibunuh, rohani saudara dibunuh. Lalu saudara dipermalukan Tuhan, digantung di depan pekerjaan saudara. Pabrik habis terjual, saudara habis kerjaan, utang orang, masuk penjara. Tuhan gak pernah ngomong loh. Coba saudara telisik hidup saudara. Kecelakaan saudara Tuhan ngomong? Enggak. Coba lihat ayat-ayat Alkitab. Kecelakaan Yudas Tuhan ngomong? Kecelakaan Daud Tuhan ngomong? Kecelakaan Musa Tuhan ngomong? Enggak. Kecelakaan Paus Tuhan ngomong? Enggak. Orang-orang yang berbuat salah sama Tuhan ngomongin? Enggak. Termasuk Saul. Nah, hari ini kita belajar saudaraku. Itulah Tuhan. Sehingga apabila kita diangkat Tuhan, ya dibuat Tuhan berhasil, ingat, jangan euforia. Jangan tenggelam dan kamu anggap itu adalah kebenaran dari Tuhan. Itu cuma penggenapan rencana Tuhan. Tidak membawa kamu masuk ke surga. Kekayaanmu enggak memasuk kamu ke surga, pemakaian Tuhan tidak membawa kamu masuk ke surga. Perceraianmu membawa kamu ke neraka. Kepahitanmu enggak bisa mengampuni suami atau istri, membawa kamu ke neraka. Kamu tipu muslihat dalam pekerjaanmu, kamu kejam sebenarnya Abraham dalam kerjaanmu, kamu akan masuk neraka itu. Yang pertama kali kamu alami neraka kehidupan. Suami istri kena, anak kena, semua kena. Kenapa? Debu dan tanah menjadi makananmu. Adam itu diusir, Tuhan ngomong debu dan tanah menjadi makananmu. Itu ular itu. Semak duri akan melukai engkau. Semak duri itu tumbuh di mana? Debu dan tanah. Bukan di namanya Taman Eden, enggak. Di mana bagian hidupmu yang tetap padang gurun? Hubungan suami istri enggak dipulihkan, anak-anak yang bodoh, pekerjaan yang sulit, utang piutang itu enggak pernah selesai. Anak melawan orang tua enggak pernah selesai. Itu kamu harus selesaikan. Karena itulah 7 bangsa Kanaan, saudaraku. Sedangkan saudara diberkati, pelayanan saudara itu luar biasa dipakai Tuhan. Ada seorang hamba Tuhan mentor saya, itu saya kaget dengar kabar. Ada seorang kakak rohani saya, kaget saya dengar kabar. Mentor saya ini luar biasa saudaraku. Pengurapan Allah turun atas dia tuh, ada mengurapi orang tuh, wah di mana-mana. Salah satu seorang mentor pengurapan di Indonesia. Pada suatu kali bertahun-tahun kemudian, saya mendengar anaknya kecil narkoba. Halo. Kakak rohani saya yang menuntun saya pada suatu kali narkoba. Oleh karena pekerjaan dia ingin kaya. Dipanggil Tuhan full time. Ketika ketemu pada suatu saat sama saya ajak berdoa, dia mau, lalu saya ngomong, kamu tuh dipanggil full time sama Tuhan sebetulnya. Dia marah sama saya, mau ngajak makan gak jadi ngajak makan, rugi saya saudaraku. Lagi miskin-miskinan saya. Tiba Tuhan ngomong ajak dia berdoa. Saya ajak berdoa, lalu saya sampaikan. Marah dia, marah. Akhirnya gak jadi ngajak saya makan. Tapi setelah itu, dia jatuh dalam narkoba, dia kumpul kebo dengan orang lain. Dia tinggalkan istri dan anaknya. Yang kedua, anaknya usia SMP memperkosa anak tetangga perempuan yang usia SD. Ketahuan sama orang tua atau ibu daripada anak perempuan itu. Jerit-jerit anak ibu dari anak perempuan ini heboh, ketahuan kalau anaknya laki-laki yang masih SMP memperkosa anak perempuan yang masih SD, kakak rohani saya. Dan Tuhan enggak ngomong itu. Waktu saya nyatakan bahwa kamu tuh mestinya full time loh menurut Tuhan ya.
saya dapat itu. Tuhan tidak ngomong itu. Tuhan tidak ngomong kalau dia akan jatuh narkoba lagi, kalau dia akan kumpul kebo lagi. Sekarang dia stroke di sebuah pulau. Dirawat oleh mantan istri. Ketika itu jaya, bangun rumah. Dari rumah butut 3 lantai. Buka usaha, gede usaha di rumah 1 lantai buat usaha. Usaha pada produksi-produksi yang terkenal. Deket sama bos-bosnya. Jatuh dalam narkoba, kumpul kebo. Kakak rohani yang ngajarin saya rohani itu di awal luar biasa. Orangnya baik, sabar, rendah hati. Bahkan ditunjuk oleh Pak Pendeta untuk menjadi koordinator. Setia, hujan geledek datang, pelayanan. Hancur saudaraku. Tuhan tidak ngomong itu. Jadi hari ini kita temui saudaraku sebagai bahan renungan. Refleksi diri, cermin buat kita. Bahwa ada satu karakter Tuhan. Kenali ini. Tuhan tidak ngomong kecelakaan saudara. Dasar firman-Nya banyak. Daud, Musa, ya, Saul. Banyak tokoh Alkitab yang Tuhan tidak pernah ngomong kejatuhan dia. Yang Tuhan ngomong rencana dia. Dan rencana dia digenapi. Sehingga saudara kaya, berjaya, berhasil hari ini. Dipakai Tuhan dan sebagainya. Tapi ingat, ada satu titik kejatuhan saudara nanti yang Tuhan tidak ngomong. Sehingga saudara harus berhati-hati, jangan jatuh. Hati-hati ketika kamu merasa kuat. Di sanalah kamu akan jatuh. Firman Tuhan tulis. Terima kasih saudaraku. Tuhan Yesus berkati.